Oke, selamat datang kembali bersama saya Chandra di channel Macam Cara. Kali ini di dalam video ini saya akan membahas kembali sesuatu yang berkaitan tentang jaringan komputer ya, khususnya bagi kalian yang berencana untuk membeli sebuah router untuk kalian gunakan menembak jaringan WiFi. Namun sebaiknya kalian tonton video ini terlebih dahulu karena akan ada sesuatu yang barangkali akan kalian alami setelah kalian menembak sebuah jaringan WiFi ya, dan pastikan untuk tidak men-skip-skip video ini agar kalian memahami dengan baik isi dari video ini. Tapi sebelum lanjut, silakan terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari channel Macam Cara. Serta jangan lupa like, komen, dan share video ini agar kita bisa sama-sama berbagi informasi yang bermanfaat dari channel Macam Cara. Oke, lanjut. Jadi saya akan beritahukan kalian terlebih dahulu bahwa bisa saja saat kalian menembak jaringan WiFi, misalnya saja ada fasilitas internet gratis di dekat wilayah kalian ataupun ada WiFi tetangga kalian yang ingin kalian tembak, dan walaupun kalian tahu passwordnya, bisa saja router kalian sewaktu-waktu tidak akan bisa terkoneksi ya. Itu disebabkan karena router kalian itu diblokir. Jadi contohnya seperti ini ya guys ya. Oke, jadi di sini saya buat sebuah hotspot ya. Saya akan aktifkan hotspot dengan nama WiFi-nya MiPhone. Jadi misalkan di suatu wilayah kalian ada sebuah jaringan, ini saya contohkan WiFi-nya MiPhone. Jadi di sini saya akan mengkoneksikan router saya ke WiFi MiPhone ya. Sebelumnya saya aktifkan dulu. Oke. Jadi di sini misalkan ada sebuah jaringan WiFi dan kita akan menembak WiFi tersebut ya. Misalkan di sini nama WiFi yang saya akan tembak itu MiPhone. Oke. Jika WiFi tersebut gratis, artinya tanpa password bisa langsung konekkan. Dan misalnya WiFi tersebut ada passwordnya, bisa juga kalian langsung inputkan passwordnya ya. Pastikan importnya password yang benar ya. Oke. Nah, secara otomatis jika router kalian telah terkoneksi ke WiFi si target, maka di router target tersebut akan tampil MAC address dari router kalian yang terkoneksi ya ke WiFi tersebut, seperti itu. Jadi seperti ini bisa kita lihat. Nah, router saya itu memiliki MAC address 7031BF 7F5FDF ya, seperti itu, dan akan tampil sesuai dengan MAC address router saya di WiFi tersebut, seperti ini contohnya. Jadi kebetulan HP saya ini saya gunakan sebagai WiFi target, maka akan tampil MAC address router yang menembak ya, seperti itu. Nah, biasanya jika mereka ingin memblokir suatu router ya, jadi cara mereka adalah memblokir melalui MAC address ini, seperti ini contohnya. Saya akan blokir router saya ini ya, seperti itu. Nah, secara otomatis koneksi kita akan terputus guys ya. Kita bisa lihat di sini ya, koneksi kita terputus
itu menandakan bahwa kita sudah tidak bisa lagi terkoneksi ke WiFi tersebut, dan tentu koneksi kita tidak bisa menggunakan jaringan internet dari WiFi tersebut ya. Seperti itu kebanyakan contoh kasusnya seperti itu yang terjadi guys ya. Kenapa? Padahal kita sudah awalnya berhasil mengkoneksikan router kita ke WiFi target ya, tapi suatu hari tiba-tiba tidak bisa terkoneksi padahal passwordnya sudah benar. Jadi sebenarnya itu yang terjadi guys ya, bisa jadi WiFi kalian itu diblokir. Nah, jadi setelah terjadi seperti ini, satu-satunya cara biasanya kalian harus membeli sebuah router baru ya, karena di setiap router itu memiliki MAC address. Jadi kalau kalian beli router baru, maka kalian akan otomatis mendapatkan MAC address yang baru. Tapi sebenarnya jika kalian menonton video ini ya, maka kalian tidak perlu melakukan seperti itu guys. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu melakukan hal seperti itu. Maksudnya kalian tidak perlu membeli router baru ya setiap kalian diblokir, kemudian kalian harus membeli router baru lagi. Setiap kalian diblokir, beli router baru lagi, itu bisa habis uang kalian semuanya ya gitu. Jadi maka dari itu sebelum membeli sebuah router, kalian harus tahu dulu fitur yang ada di dalam router tersebut ya. Dan saya sarankan untuk membeli router yang support fitur MAC clone ya. MAC clone itu berfungsi untuk mengganti MAC address default router tersebut sesuai dengan keinginan kita, sehingga berapa kali pun router kita diblokir melalui MAC address sehingga berapa kali pun router kita diblokir melalui MAC address, kita akan tetap bisa mengganti MAC address sebelumnya yang diblokir itu dengan MAC address yang baru ya, sehingga kita bisa selalu terkoneksi ke internet. Seperti itu guys. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini kebetulan router yang saya gunakan adalah router TP-Link CPE 220 ya, outdoor. Jadi router ini khusus untuk di luar ruangan yang sudah support MAC clone ya. Jadi di bagian di bagian menu network akan ada menu MAC address clone ya. Ini bisa kita manfaatkan untuk kita mengganti MAC address defaultnya ke MAC address yang kita inginkan. Misalkan MAC address defaultnya ini sudah diblokir, kita bisa ganti guys ya. Nah, informasi juga yang saya ketahui ya, silakan kalian beli router-router yang support MAC address itu seperti ini, TP-Link CPE 220 ya. Seperti ini guys, saya akan tampilkan gambarnya dan nanti juga saya akan berikan link pembeliannya ya di deskripsi video ini. Kemudian yang kedua ada juga router outdoor tapi mereknya Tenda ya, bisa kalian gunakan Tenda 03. Tapi pastikan juga Tenda 03 itu yang terbaru ya, versi yang terbaru, karena ada Tenda 03 yang versi lama itu tidak bisa MAC clone guys ya. Walaupun yang versi lama itu firmware-nya itu diupdate yang terbaru, tapi tetap saja tidak bisa berfungsi guys ya. Jadi pastikan perangkat dari router Tenda 03 itu yang versi terbaru ya. Kemudian kalau yang untuk indoor juga yang saya tahu, kebetulan saya punya Tenda N301 ya kalau nggak salah. Itu khusus untuk indoor. Jadi router itu khusus dipasang di dalam ruangan, tapi router itu mempunyai fungsi MAC clone juga ya, bisa kita manfaatkan. Seperti itu guys. Jadi caranya gimana sih penggunaannya gitu, ini kan akan saya contohkan ya. Nah, seperti yang kita lihat bahwa minta DJ coba kasih tahu mama jangan dikoneksiin ke Mi Phone tuh gitu. Oke, jadi kan kita tadi sudah praktekkan contohnya bahwa MAC address ini telah diblokir ya. Itu diblokir. Nah, caranya kita cukup
ganti saja ini guys. Misalkan ini diganti menjadi 80 atau 90 ya, seperti itu. Kemudian kita klik apply. Nah, kita kembali berhasil terkoneksi ke WiFi Mi Phone ya, seperti itu guys. Itu jadi fungsi MAC-clone, kembali saya jelaskan, dia akan mampu mengganti MAC address default router ya, MAC address default dari router tersebut ke MAC address yang baru. Itu jadi fitur ini hanya ada beberapa di perangkat-perangkat tertentu saja ya. Tidak semua perangkat router memiliki fitur ini. Jadi pastikan jika kalian ingin menembak sebuah jaringan WiFi, sebelum kalian membeli, kalian harus pastikan dulu WiFi router kalian itu apakah support MAC-clone ya. Jadi tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini ya. Misalkan WiFi kalian itu suatu saat misalkan router kalian suatu saat itu diblokir ya. Jadi kita tetap bisa mengantisipasinya dengan fitur MAC-clone. Seperti itu guys ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, MAC address kita yang baru sudah terkoneksi ya. Misalkan ini diblokir lagi pun seperti itu guys. Nah, di sini kita bisa lihat kita sudah blokir dan pasti ya kita terputus koneksinya. Kita tidak bisa menggunakan koneksi internet di sini. Tapi dengan adanya fitur MAC-clone, kita tetap bisa tenang-tenang saja ya guys ya. Kita cukup ganti lagi. Misalkan di sini 25. Oh, berarti tidak support ya. Misalkan di sini 60. Oke, bisa support. Kita ganti lagi guys. Itu. Kita bisa lihat di sini. Oke, kembali terkoneksi kan ya. Jadi berapa kali pun router kita diblokir, kita akan tetap bisa terkoneksi ya, karena MAC address kita bisa ganti-ganti guys, seperti itu. Hanya saja pastikan bahwa passwordnya juga tidak dirubah ya, karena walaupun passwordnya nanti dirubah, kita juga tetap tidak akan bisa terkoneksi guys, gitu. Kecuali kalau passwordnya free ya, tidak ada proteksi atau tidak ada passwordnya, tentu saja pada saat misalnya ada yang iseng, operatornya iseng ya, memblokir router kita, jadi kita bisa antisipasi dengan cara ini. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin sekian dulu video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian ya yang sedang berencana untuk menembak jaringan WiFi. Barangkali mungkin di daerah kalian itu sulit jaringan internet ya. Kemudian kalian ada rencana untuk menembak jaringan internet seperti itu. Kalian bisa memastikan dulu sebelum kalian membeli routernya apakah support MAC-clone atau tidak ya, supaya kalian terhindar dari masalah-masalah yang terjadi seperti ini. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari channel Macam Cara ya. Kemudian like, komen, dan share video ini agar kita sama-sama bisa berbagi informasi yang bermanfaat dari channel Macam Cara. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.